Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Rianti dengan NPM 24215111194. Saya dari kelas 2024C, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan riwayat hidup saya dan perjuangan-perjuangan yang telah saya lalui dari mulai saya kecil hingga detik ini, agar bisa menjadi sebuah testimoni kepada diri saya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika beserta Teori Bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil MPD. Let's go! Saya terlahir dari kedua orang tua yang sangat hebat, yaitu bernama Ibu Cucu dan Bapak Yan. Beliau hebat karena berhasil mendidik anaknya hingga sampai di saat ini. Pada tanggal 10 Maret 2007, saya dilahirkan ke muka bumi ini, bertempatkan di Garut. Dan inilah foto-foto saya menginjak umur beberapa tahun. Serta inilah foto-foto keluarga saya tercinta. Orang-orang yang paling berarti dalam hidup saya. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Saya mempunyai seorang kakak laki-laki yang sudah berkeluarga. Beliau sudah berkeluarga seperti dalam foto ini. Sayangnya pada saat ini, momen bahagia yang tergambar dalam foto ini tidak ada sosok ayahanda saya tercinta. Ya, ayah saya sudah meninggal sejak saya berada di kelas 10 SMA. Dan di sini diwakilkan oleh kakak dari ayah saya. Alhamdulillah di sini dan sejak saat ini saya masih mempunyai ibunda tercinta yang sangat harus saya banggakan dan saya harus angkat derajatnya. Beserta saya juga harus berusaha untuk mewujudkan keinginan-keinginan dari almarhum ayahanda saya. Saya mulai sekolah dari umur 3 tahun. Pada umur 3 tahun, saya masuk ke sebuah TK atau dulu yang dikenal dengan kata PAUD, yaitu PAUD Dinia, yang mana PAUD ini berada di dekat rumah saya, masih satu kampung. Inilah foto-foto saya ketika sedang menuntut ilmu di masa PAUD. Pada saat PAUD, saya ingat sering diantar jemput oleh kedua orang tua saya secara bergantian. Di PAUD saya mengenal angka, huruf, membaca, menghitung, dan lain sebagainya. Di masa PAUD adalah masa yang sangat membahagiakan karena bisa bebas bermain tanpa memikirkan apapun. Setelah 1 tahun di PAUD, saya diluluskan. Saya melanjutkan ke sekolah MI Al-Ansoriyah 2. MI ini juga masih sekampung dengan rumah saya. Saya masuk MI di umur 4 tahun. Ya, belum pantas untuk masuk, hingga sampai dibilang saya kecepatan untuk bersekolah. Akan tetapi saya mempunyai izin untuk bisa masuk ke MI tersebut dengan syarat harus berada 2 tahun di kelas 1. Dan orang tua saya pada waktu itu menyetujuinya. Di MI saya belajar lebih mendalam mengenai hitungan, bacaan, dan juga dilatih untuk bisa berpidato.
Setelah 6 tahun di MI, saya melanjutkan ke sebuah SMP, yaitu SMPN 4 Pakenjeng, yang jaraknya lumayan jauh dari rumah saya. Waktu SMP, saya jalan kaki dari rumah ke sekolah sekitar 30 menitan. Jalan kaki melewati jalan terpencil yang terdapat sungai-sungai yang harus saya lalui ketika hendak berangkat ke sekolah. Di SMP, saya mengikuti berbagai organisasi seperti PMR, Pramuka, Paskibra, dan OSIS. Hampir semua organisasi yang ada saya ikuti. Karena pada waktu itu saya berpikir ingin mencari dan merasakan hal-hal baru dalam kehidupan saya. Namun sayangnya pada waktu itu COVID-19 melanda muka bumi ini. Hingga akhirnya kita semua pada waktu itu harus belajar di rumah. Sampai tiba-tiba sudah harus waktunya daftar ke SMA. Saya lanjut ke SMAN 23 Kerut pada waktu itu. Jaraknya sekitar 15 menit dari rumah saya. Pada waktu itu saya memakai sebuah motor. Di SMA saya bertemu dengan teman-teman baru pastinya. Saya di SMA belajar lebih tinggi mengenai pelajaran-pelajaran yang ada. Dan tidak lupa untuk berorganisasi juga agar menambah pengalaman, pengetahuan, dan relasi yang banyak. Namun, saya hanya mengikuti beberapa organisasi saja, di antaranya yaitu Palang Merah Remaja, OSIS, dan kelompok ilmiah remaja. Inilah foto-foto keseruan saya ketika saya mengikuti organisasi di SMA. Pada waktu SMA inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil ayahanda saya tercinta. Pada saat saya berada di kelas 10 semester 2. Kejadian ini benar-benar sangat mendobrak kehidupan saya. Yang awalnya saya malas-malasan berubah menjadi rajin, hingga yang pada awalnya pada waktu itu saya berada di peringkat ketiga menjadi naik peringkat pertama dan menjadi juara umum juga di akhir sekolah. Pada awalnya ya memang pada saat itu keadaan saya benar-benar hancur karena kehilangan cinta pertama dalam hidup saya. Namun sejak saat itu juga saya bertekad untuk mewujudkan keinginan-keinginan ayahanda saya pada saat masih hidup, yaitu salah satunya beliau berkeinginan agar anak perempuannya satu-satu ini bisa berkuliah. Hingga pada waktu itu pula saya mempersiapkan diri agar bisa masuk ke universitas negeri. Pada waktunya saya daftar di Universitas Siliwangi pada jalur SNBP. Namun hasilnya merah. Ya, ditolak. Namun meskipun kegagalan pada waktu itu yang datang terlebih dahulu, saya tidak menyerah. Saya mencoba di jalur SNBT dan alhamdulillah diterima. Sampai akhirnya sekarang bisa berada di Universitas Siliwangi. Itulah perjuangan yang saya lalui. Saya bangga terhadap diri saya karena saya bisa melewati susah senang yang terjadi dalam kehidupan yang tidak mudah ini. Pencapaian ini pastinya tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga doa dari keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya juga. Saya berharap saya bisa melanjutkan berkuliah di Universitas Siliwangi ini dengan baik, dengan lancar, segalanya dipermudah, sampai akhirnya saya bisa lulus sekitar 3,5 tahun. Amin. Dan setelah lulus, saya berharap saya bisa menjadi orang sukses dan bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya dan keluarga saya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.